Mimpi Marten Paes bawa Indonesia ke Piala Dunia. Marten Paes bermimpi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Ia sangat ingin membuktikan skuad Garuda layak bermain di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Paes saat ini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, setelah disumpah pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Namun demikian, pemain berusia 26 tahun itu masih belum bisa membela skuad Garuda karena terkendala regulasi FIFA. Walau begitu, PSSI sedang mengupayakan agar Maarten bisa diperbolehkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi sudah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) perihal masalah tersebut. Maarten berharap PSSI mampu memenangkan sengketa itu di CAS. Kiper FC Dallas itu ingin membalas dukungan penggemar timnas Indonesia dengan pembuktian di lapangan. Mereka punya komunitas besar, dan ya, karena saya bagian dari komunitas itu, mereka sangat loyal, kata Maarten dikutip dari laman resmi Liga Amerika Serikat MLS Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Timnas Indonesia saat ini sudah dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong akan tergabung bersama timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, timnas China, dan timnas Jepang di grup C. Pria berdarah Belanda itu menegaskan ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ujar Maarten. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tandasnya. Pelatih Timor Leste yakin Indonesia U19 juara tahun ini. Pelatih Timor Leste, Eduardo Pereira, meyakini timnas U19 Indonesia akan menjuarai ASEAN Cup U19 2024. Hal ini disampaikan Eduardo Pereira tepat setelah menghadapi timnas U19 Indonesia. Sebagai informasi, laga timnas U19 Indonesia versus Timor Leste terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Indra Syafri berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 6-2. Hasil ini sekaligus melanjutkan tren kemenangan timnas U19 Indonesia. Seperti yang diketahui, Arkan Kakak dan kawan-kawan juga mampu menyapu bersih 2 laga sebelumnya dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Filipina 6-0 dan Kamboja 2-0. Raihan 9 poin dari 3 laga sekaligus mengantarkan timnas U19 Indonesia memuncaki klasemen grup A dan berhak lolos ke babak semifinal. Sementara itu, keyakinan Eduardo Pereira didasari dari status timnas U19 Indonesia yang merupakan tuan rumah. Menurutnya, dukungan dari supporter akan menjadi faktor penting dalam membantu timnas U19 Indonesia mengamankan gelar juara. Saya yakin juara karena tuan rumah. Itu sangat menentukan pemain ke-12 selalu ada untuk mendukung timnya. Seandainya kalau kami Timor Leste sekali-kali jadi tuan rumah, saya yakin karena Timor Leste di sini saja bisa bermain melawan Indonesia. Bisa memasukkan itu saja saya sebagai coach, saya sudah cukup senang, kata Eduardo Pereira. Shin Tae-yong harus panggil Jens Raven ke timnas senior. Peluang Jens Raven dipanggil ke timnas Indonesia senior di matchday pertama dan kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun 2024 terbuka lebar. Penyebabnya karena penyerang 18 tahun itu menunjukkan kelasnya saat membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Penyerang bertinggi badan 188 cm ini tampil efektif di ajang tahunan ini. Di 2 laga awal kontra Filipina U19 dan Kamboja U19, Jens Raven hanya menjadi pemain cadangan.
Meski hanya menjadi pemain cadangan, penyerang FC Dordrecht U21 itu sanggup mencetak 1 gol, tepatnya saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024. Puncak performa Jens Raven ditunjukkan di matchday ketiga grup A, saat timnas Indonesia U19 bersua Timor Leste U19 semalam. Bermain sejak awal laga, Jens Raven mencetak 2 gol dan 3 assist. Ia mencetak 2 gol pertama timnas Indonesia U19. Selain itu, Jens Raven juga memberikan assist atas gol yang dibuat Vigo Dennis, Arhan Kaka dan Kaviatur Rizky. Fakta di atas menunjukkan Jens Raven tampil menggila jika diberi kesempatan lebih. Setelah Jens Raven bersinar di level U19, tak ada salahnya bagi Shin Tae-yong untuk membawanya ke timnas Indonesia senior. Terlebih, timnas Indonesia belum memiliki penyerang jempolan saat ini. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang dipercaya mengisi lini depan timnas Indonesia dalam 3 laga terakhir, gagal mencetak gol. Menarik menanti keputusan apa yang diambil Shin Tae-yong. Berharap magis Indra Syafri di Piala AFF U19. Timnas Indonesia asuhan Coach Indra Syafri berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U19 usai menjadi juara grup A dengan raihan 9 poin. Hal itu dipastikan setelah Indonesia menang telak 6-2 atas Timor Leste pada laga terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 23.02.24. Setelah menjadi tuan rumah ASEAN Boys Championship U16, Indonesia kembali dipilih menjadi tuan rumah Piala AFF U19. Sama seperti U16, Piala AFF U19 diikuti 12 negara peserta yang dibagi ke dalam 3 grup. Masing-masing juara grup langsung lolos ke semifinal. 1 jatah lagi diperebutkan oleh runner-up terbaik. Sepanjang gelarannya, Indonesia baru mengoleksi 1 gelar Piala AFF U19 pada tahun 2013. Saat itu era Evan Dimas DKK yang mana Indra Syafri adalah pelatih kepala. Selain itu, Indonesia juga bertindak sebagai tuan rumah. Kali ini, setelah 1 dekade, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan Indra Syafri masih menjadi pelatih kepala. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Pada SEA Games 2023, Indra Syafri sukses membawa medali emas setelah terakhir kali tahun 1991. Ada cerita menarik di balik raihan itu. Seperti digariskan oleh takdir, Indonesia U22 saat itu berhasil juara Piala AFF di Kamboja. Saat itu, Indra Syafri menjadi pelatih kepala. Saat itu, Indonesia lolos ke final untuk pertama kali dan langsung menjadi juara setelah menang adu penalti dengan Vietnam. Kini, 11 tahun berlalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan Indra Syafri masih menjadi pelatih kepala. Akankah Indra Syafri kembali membawa pulang gelar AFF U19 yang sudah lama hilang itu? Jika takdir sudah digariskan, mungkin ini adalah waktu yang tepat.